Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang karenanya hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Pak Bahlil dan kawan-kawan seluruh jajaran KKS Sumatera Barat yang sudah hadir di Jogja dengan surat beberapa waktu yang lalu. Intinya ya silaturahmi bertemu dengan KKS Jogja pertama. Namun sebelum itu adalah pertemuan ini kita awali dengan ketua bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang maksimal itu. Berdoa Tuhan. Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Pak Badius dan rombongan, mungkin kami dan waktu kami serahkan kira-kira apa yang diinginkan di Jogja dalam rangka kunjungan ini. Mudah-mudahan nantinya kami bisa memberikan kira-kira yang dibutuhkan informasi ataupun pengalaman yang ada di Jogja dibutuhkan seperti apa. Tapi sebelum itu kami serahkan kepada Pak Kepala Dinas yang menyampaikan kira-kira sudah tujuan data daerah di Jakarta seperti apa. Monggo Pak dan Pak, kami persilakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabi'ina wa tabi'in. Yang sama kita hormati Pak Kadisdik Dikpora dari Dikpora Malang, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Pemuda dan Olahraga. Jadi di Jakarta, Pak Didik Jaya yang sudah dimana bersama jajaran para kabit dan juga jajaran PKS serta di daerah Surabaya Jakarta. Juga kami serombongan ini dari Di depan Sumatera Barat. Saya Perdana Pendidikan Badius belum lama, baru sejak bulan Maret tahun 2022. Kami Pak Kadis Ketua PKS SLA Kota Padang, Pak Berkuranisme dan Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia adalah Kepala SMA Negeri 1 Padang. Kemudian Pak Dr. Andes Haji Samsul Bahri MPD. Beliau Waalaikumsalam. adalah Kepala SMA Negeri 2 Padang. Kemudian Ibu Pak Februari juga adalah Ketua MKKS SMA Sumatera Barat. Kemudian Ibu Tra Ibn Suci MPD, dia adalah Kepala SMA Negeri 3 Padang. Kemudian Ibu Hajiah Retno Sri Wahyuningsih SPDMM di Ketua Panitia ya. Panitia Rombongan Begitu ini. Beliau Kepala SMA Negeri 4. Kemudian Pak Azurman SPDMM di Kepala Alimah Padang. Salam. Kemudian hadir Bu Krisnadeti Kepala Semangat Padang.
Kemudian Ibu Dra Edi Sasmita MPD. Ibu Dra. Waalaikumsalam. Kemudian Kepala Sekolah Negeri 7 Padang. Kemudian Pak Zamroni MPD, Kepala SMA Negeri 8 Padang. Kemudian selanjutnya Ibu Yuni Era hadir Kepala Sama Pemilihan. Kemudian Pak S. Isa SPD MPD, Waalaikumsalam. Kepala SMA Negeri 10 Padang. Terus 12 pindah ke SMA 10. Kemudian Pak Nur Agusman Eka Putra, Kepala SMA Negeri 11 Padang. Nur Agusman Eka Putra MPD. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Palentang MPD. Waalaikumsalam. Dan Kepala SMA Negeri 12 Padang. Kemudian Bapak Wal Mukminin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Kepala SMA Negeri 13 Padang. Dan Pak Dr. Andes Fidel MPD. Waalaikumsalam. Kepala SMA Negeri 14 Padang. Dan Bapak Nur Abi SPD M. Assalamualaikum warahmatullahi Kepala SMA Negeri 15. Dan terakhir Dr. Rahmat Dini SPD MPD. Waalaikumsalam. Kepala SMA Negeri 16 masing-masing sebagai besar dan membawa ketua dewinya ya masing-masing karena ibu ketua dewa yang ada ya. Juga hadir ketua Dewan Persatuan Dinas Pendidikan Polres Sumatera Barat Ibu Hajah Hadi SPD. Bapak Ibu semuanya, maksud kedatangan kami ke sini sesuatu ini adalah melaksanakan studi tiru atas praktek baik dari MKKS SMA DIY, khususnya tadi Jakarta, bagaimana MKKS berkiprah dalam melaksanakan hukum merdeka khususnya dan mendukung program Dinas Pendidikan secara umum untuk mencapai visi dan misi berpelajar. Ya, di Kota Padang kita beberapa sekolah kita sudah setelah 1 bulan dan setelah penggerak sejumlah berapa semacam 9 ya, Padang kemudian SMK juga banyak. Dan sekarang kita mewajibkan semua sekolah itu melaksanakan hukum merdeka. Kemudian kita juga selalu berpacu untuk prestasi baik UTBK maupun lembaga sains provinsi dan nasional. Nah, itu menjadi simpul-simpul prestasi di sekolah. Kita juga penguatan karakter. Dan sekarang kita berikan unit remaja serentak seluruh Sumatera Barat 2 kali sebulan melibatkan SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Ya, jadi anak usia sekolah yang berada di sekolah. Ini kita bersama dengan Kabupaten Kota, bersama dengan Kemenak. Karena Kemenak punya MTS, punya MA, dan Kabupaten Kota punya SMP. Kami dengar Jakarta adalah berprestasi, sekolahnya juga ya, dan Jakarta adalah kota pendidikan. Jakarta adalah punya perwakilan yang sangat siap di kota sekarang, dan alumni kami di Kota Padang Sumatera Barat masih menjadikan pilihan yang pertama untuk melanjutkan keperluan tinggi itu adalah diantaranya Yogyakarta, di samping Bandung dan Jakarta. Di Bandung ada ITB, ada UNPAD, di Yogyakarta ada UGM.
Jadi kami ingin mendengar praktek baik dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY, khususnya MKKS, bagaimana inovasi-inovasi dilakukan dan program untuk mendukung kecepatan pencapaian pemerintah, Dinas Pendidikan dan juga visi-misi gubernur. Itu adalah Sultan Hamengkubuwono X, raja yang pertama, dan wakil gubernurnya adalah Adipati yang bertata, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arif Pakualam ke-10. Nah, ini secara terus tidak diatur di dalam undang-undang. Itu satu keistimewaan yang membedakan dengan daerah lain. Jadi kami tidak ada yang punya cita-cita jadi gubernur, Pak. Kemudian yang kedua, keistimewaan kami yang kedua adalah permasalahan petanahan. Jadi petanahan di daerah Istimewa Yogyakarta diatur tersendiri karena tanah di DIY itu hampir 2/3 itu adalah tanah tasulan. Jadi undang-undangnya, undang-undang tidak menggunakan undang-undang agraria, tapi menggunakan undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012, kemudian diturunkan langsung dengan perda. Itu yang ada di KAI. Kemudian yang ketiga, keistimewaan ketiga itu adalah pertanahan sudah, kemudian tata kelembagaan. Di dalam tata kelembagaan itu kami mungkin agak berbeda dengan tempat lain. Kami punya satu lembaga namanya Tani Radiopati, Tani Radio. Kepalanya namanya Tani Radiopati. Itu adalah bagiannya keistimewaan. Jadi hal yang berkaitan dengan keistimewaan diatur di sana, dapurnya ada di sana. Juga kami punya kelembagaan non struktural namanya Parangkorokodo. Itu tugasnya memberikan masukan kepada gubernur terkait dengan keistimewaan tinggi. Setelah saat ini ketuanya adalah Profesor Pak Tenji yang kemudian Menteri Menko Polhukam. Sehingga beliau agak kurang aktif dan digantikan oleh Profesor Sutaryo wakilnya kedua. Nah, tetapi tidak karena saat ini karena jadi menteri non aktif untuk sementara atau pasif. Kemudian yang keempat itu tata ruang yang sedikit membedakan dengan kami atur oleh pemerintah daerah, tata ruang diatur tersendiri. Dan yang kelima itu adalah permasalahan kebudayaan. Jadi kebudayaan bagian dari keistimewaan di kami. Sehingga bagaimana kemudian seluruh lembaga-lembaga yang lain di yang lain itu bagaimana budaya juga masuk dari sana. Termasuk kami pendidikan, kontennya adalah pendidikan berbasis budaya. Sehingga ini adalah cascade yang kami punya di dalam menerjemahkan dari visi jangka panjangnya Pak Gubernur. Ya, terus. Nah, arah kebijakan kami sehingga kami berorientasi pada jejak Pilot utama dalam arah kebijakan pendidikan. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kebijakan pembangunan pendidikan harus mampu mengangkat derajat kemanusiaan masyarakat Jogja. Ini sebagai pengejuatan nilai-nilai luhur yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Terus Mas, kita cepat aja ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara ini sebagai guidance kami di dalam menerjemahkan visi-misi pendidikan, pembangunan pendidikan di kami punya permasalahan Bapak Ibu, bahkan saat ini saya menyampaikan yang seperti ini, apalagi dengan Sumatera Barat. Kami itu permasalahan pertimbangan antar wilayah masih ada. Walaupun kami sebenarnya ada daerah kecil. Kemudian kami juga permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar daerah kami masih punya. Gunung Kidul, Wilayah Kota, dan Ponorogo punya sangat beda-beda. Kemudian juga permasalahan disparitas menjadi pembangunan manusia. Kami masih bagaimana mengurangi disparitas itu harus kita lakukan. Kemudian keterbatasan kemampuan biaya, salah satu faktor yang berpengaruh sekali pada masyarakat. Pelan-pelan kata-kata SPP itu hilang. Jadi di sekolah-sekolah reguler itu semua sekolah itu jika ada anak berkebutuhan khusus mohon untuk diterima. Kami itu memang adalah peraturan gubernur.
jadi maksimal 2. Itu syaratnya ya hanya mereka punya ijazah di jenjang di bawahnya, kemudian ada rekomendasi dari psikolog profesional kami. Sehingga harapan kami tidak ada lagi kata-kata SPPI, tapi semua sekolah bisa menerima. Itu target kami tahun 2023, cuma besok sudah semua sekolah itu SPPI pada dasarnya. Atau kalau dikatakan semua rumah makan itu masakan, walaupun tidak ada tulisan. Ini yang menginspirasi kami. Terus, nah, jadi saya kira juga itu, ya. Oh ya. Ya ini rumah tangga kami Pak, internal kami bagaimana melakukan perbaikan di dalam melakukan reformasi birokrasi. Termasuk kalau pagi hari itu Pak, kami membaca satria itu kami apal di luar kepala ya. Jadi selaras kalau di luar itu kita benar-benar apa semua karena setiap hari Senin saja untuk menumbuhkan itu. Nah, tapi ya kalau untuk mencapai dari memiliki jiwa yang seperti itu susah. Nah itu kira-kira seperti kami lakukan di bidang pendidikan terkait dengan pendidikan. Bagaimana kemudian? Oh ya Pak, kami juga sampaikan kami ketika dihentikan ujian nasional, ya, ketika keluar peraturan Menteri nomor 43 tahun 2020 pada waktu itu kan paketnya Merdeka Belajar kelas pertama itu kan kalau tanggalnya tanggal 10 Desember ya. Nah itu keluar peraturan Menteri 1, peraturan Menteri nomor 43 tahun 2020 kemudian tahun 2019 kemudian nomor 44 tahun 2019 dan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Salah satunya kalau dari surat edaran itu adalah program ini persiapan PP bukan dulu kalau persiapan ngajar itu namanya RPP RPP yang orientasinya satu lembaga kan itu ya. Nah ketika dihentikan dengan peraturan Menteri nomor 43 itu ujian nasional diadakan, kami kemudian tahun berikutnya merancang kita adakan ujian sendiri secara bersama-sama. Gunanya apa? Gunanya untuk memetakan hasil proses pembelajaran dari siswa kelas 1. Kalau teman-teman MKS memberi nama CPHBS, tes penjajakan hasil belajar siswa. Jadi itu dilakukan pada siswa kelas 1. Kami sempat di Undang di Jakarta ditanya masalah ini. Kami selenggarakan yang pertama kami terpatok terhadap surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2021 bahwa tidak digunakan sebagai alat penentu kelulusan. Kami gunakan, kami berpikir. Dan kami selenggarakan tidak hanya dari SMA saja, termasuk SD dan SMP. Yang SD kami membuatkan soal dipakai untuk seluruh kabupaten kota, dan itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Tapi kami gunakan sebagai salah satu kalau yang SD dan SMP sebagai salah satu alat seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Namanya SPD, Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah. Kemudian yang SMP juga demikian, kami selenggarakan SPD. Kami yang menyelenggarakan termasuk membuat soal sampai meneliti segala macam. Kalau yang SD kita serahkan pada kabupaten kota. Ya SMP karena nanti digunakan untuk SMA itu kami menggunakan dan tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, tapi kita gunakan sebagai alat, salah satu alat seleksi masuk jenjang pendidikan di SMA. Jadi di kami tidak murni menggunakan jarak,
Zonasi. Kami zonasi kami tentukan itu dari awal. Kita lakukan di dalam peraturan gubernur, kita masukkan di sana. Titik-titik satu desa itu memiliki 3 sekolah terdekat sebagai zona 1. Ini yang kami lakukan. Itu dari awal sudah kita tentukan. Kita sudah mengukur, tapi dari titik desa. Dari titik desa itu kita tentukan 1 sekolah terdekat. Dari titik desa tersebut kita pilih 3 sekolah sebagai zona 1. Kemudian yang kedua, zona 2-nya itu adalah 4 sekolah berikutnya terdekat. 4, 5, 6 terdekat itu sebagai zona 2. Zona 3-nya adalah semua sekolah di SMA dan SMK di PIJ. Dan zona 4-nya itu adalah sekolah dari luar negeri. Ketika kami menyelenggarakan SPB untuk SMP itu terdapat 2.103 itu dari luar negeri itu. Jadi dari luar negeri mereka ikut tes itu karena mereka ingin sekolah itu. Sebenarnya tidak wajib, SPB tidak wajib. Kalau misalnya anak tersebut saya tidak akan melanjutkan di sekolah negeri karena swasta, nggak perlu SPB. SPB itu sebenarnya tidak perlu juga jika di sekolah tersebut masih kurang siswa. Jarang sekolah itu kurang siswa. Kecuali agak jauh dari pusat konflik, artinya pusat petani. Nah, sehingga kami lakukan dengan SPB tersebut. Kalau yang SMA murni digunakan untuk pemetaan dan melakukan perbaikan proses pembelajaran. Kenapa? Karena di dalam MTK itu adalah kelas tengah. Dan kelas tengah itu sampel. Sedangkan di kami coba yang kelas akhir itu semua siswa. Itu kita lakukan. Tapi kita gunakan sebagai alat bantu penulisan. Ini sekedar tambahan terkait dengan SPB kami sama. Kami jalur zonasi Pak jalur sama jalur zonasi. Kalau di peraturan menteri itu 50%, kami 55%. Tataran ada yang menarik di sini Pak Haris, dan ini sebuah inspirasi juga bagi kami. Ada yang saya sampaikan tentang Pak Haris lagi dari Sumatera Barat. Ada kita stop sebentar karena setiap jam itu kami menyanyikan Indonesia mendengarkan Indonesia. Tanggal 18 Juli 2021 tentang memperkenalkan Hari Kebangsaan Indonesia Raya tepat pada pukul 10. Khusus mengenai sekolah inti, dan ini sangat menarik sekali karena kami secara olimpiade itu sekolah-sekolah kami di Sumatera Barat belum banyak, ada tetapi belum banyak. Jadi apakah sekolah inti ini anak-anak yang calon-calon yang hebat-hebat olimpiade, khusus olimpiade itu di satu sekolah saja, atau mungkin sekolah A ini khusus ahlinya matematik, sekolah B khusus ahlinya fisika dan lain-lainnya. Jadi kemudian juga pengelolaannya seperti apa, karena mungkin kalau di Kota Padang setelah kami berdekatan, tetapi untuk wilayah-wilayah yang agak berjauhan itu kira-kira bagaimana pengelolaannya. Terima kasih. Iya. Langsung kami jawab ya. Nanti biar diluruskan oleh Pak Basuki yang punya sekolah. Siap. Nanti yang kebetulan salah satu sekolahnya dari sekolah itu. Mas dibukakan yang tadi Mas. Jadi sekolah inti, kami sebenarnya munculnya sekolah inti itu karena jarak kami yang tidak tinggi. Terus, satu lagi. Ya, karena kita punya program namanya program pusat pengembangan bakat istimewa tadi. Jadi di program itu ada di bidang sebenarnya, ya, ada di bidang kami. Tetapi kami mengundang semua siswa ke sini kan jauh, sehingga kami minta bantuan sekolah-sekolah inti itu, kemudian kita melibatkan alumni juara untuk ikut melakukan pertama adalah setelah dia presiden tadi Pak Garis mengatakan nanti ada di proses BJ tes diadakan
karena tadi bermitra dengan AKS ya Pak Rizky, kami mohon penjelasannya karena di Sumatera Barat kita kan masih ada ujian sekolah yang kita sekolah kemudian juga ada ujian semester. Yang kedua, di Sumatera Barat sekolah perwira itu angkatan 1 ada 24 yang berbeda Sumatera Barat, ada 9 angkatan. Di DIY kami sudah masukkan terkaitnya, karena memang kami ini tidak mengunjungi sekolah yang medis ya. Jadi mohon kira-kira dari teman-teman yang ada sekolah perwira itu masukkan sharing untuk kami. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Nanti yang PPHBS Pak Basuki yang menjelaskan atau teman-teman KKS. Karena yang PPHBS kami serahkan kepada sekolah. Tapi kami mendukung dan mengizinkan jalannya itu diselenggarakan PPHBS. Kita kontrol, kita kawal. Tapi yang menyelenggarakan adalah KKS. Nanti terkait dengan jawaban terkait dengan sekolah penggerak. Kami sekolah penggerak tahun pertama kami sampaikan. Kami justru malah memilih sekolah-sekolah yang berada di pinggir. Jadi sekolah penggerak yang bisa berikan pada waktu itu kabupaten pertama yang menyelenggarakan akademi itu. Justru di Gunung itu di struktur apa namanya capaian prestasi itu memang kami berupaya untuk mengangkat. Kami pilihkan sekolah-sekolah yang supaya kelihatan detailnya, kelihatan perubahannya. Sehingga nanti akan mendorong sekolah tersebut untuk berkembang lebih. Kami kesepakatan dengan kabupaten kota, kita memilih kabupaten yang paling, saya mengatakan paling di belakang itu adalah fantasi. Artinya kurang inilah, masih harus kita disparitasnya masih tinggi. Itu kita pilih dari sana. Kalau saat ini yang SMA di Gunung Putri itu sekolah penggeraknya awalnya 6 ya. Sekarang sudah bertambah lagi dan sekarang malah bertambah sekolah penggerak di Bantul dan kota. Tapi sekarang yang IKN juga sudah cukup banyak. Separuh kita punya sekolah itu berapa? 100. Negeri swasta kita punya sekolah 167 SMA ya. Itu yang negeri itu ada 69. Kemudian yang sisanya adalah swasta, dan kami kemarin mengizinkan beberapa sekolah untuk IKN kami kesehatan untuk mengembangkan kurikulum kita. Sekarang ini kami, jadi saya sampaikan begini, kalau jadi kan kemudiannya dua, yang pertama menggunakan jarak, dengan jarak itu tidak adil. Kenapa? Karena di sekolah itu letaknya berbeda-beda. Ya. Jadi dulu ketika mendirikan sekolah itu tidak pernah berpikir donasi. Jadi ada satu sekolah yang jaraknya sangat dekat, satu sekolah yang jauh. Jadi kami ada yang mau ke sekolah itu jaraknya 26 kilo. Itu sampai kapanpun kalau kita menggunakan jarak, anak tersebut diskriminasi tidak bisa sekolah negeri. Ini peraturan ini tidak dari dulu malah mendiskriminasi terhadap dulu. Sampai kapanpun mereka tidak bisa sekolah negeri. Nanti yang terjadi anak akan menyalahkan orang tuanya. Kenapa sekolah itu tinggal di desa? Itu nomor satu. Yang kedua, usia. Kan kemarin pasti dengan usia juga bisa jadi pertimbangan. Ya usia lebih tua diterima. Kan tak gunakan sama sekali, Pak. Kenapa? Dengan usia tersebut kalau kita gunakan, nanti sekolah yang dulu katanya sekolah bagus, isinya tunggakan. Tunggakan itu kalau SMP-nya mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Tunggaknya 2 kali itu. Masa iya seperti itu? Jadi kami tidak. Dimulai dari kata-kata budaya. Nanti kita tahu dari yang produksi kata budaya. Kemudian yang tertarik juga bagi saya, kita di Sumatera Barat ada filosofinya, ada dasar syarat bisa kita buat. Artinya ada yang budaya itu agak satu.
yang saya tanyakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua PKS tadi bahwa SMA kita di sini 20 besar nasional ya, jadi kurang 20 besar nasional. Apakah filosofi yang diangkat DIY tadi dimulai dari budaya itu sebuah menambah karakter atau semangat siswa sehingga prestasinya cukup bagus di nasional? Karena kalau ini yang bisa jadi nanti kita di Sumatera Barat mungkin belum budaya adat itu belum dituliskan betul sebagai roh untuk pengembangan pendidikan. Nah, jadi saya tidak melihat ini apakah ini sebagai pemacu prestasi karena roh budaya itu selalu dimulai dari pengembangan pendidikan DIY atau bagaimana kira? Terima kasih Pak. Terima kasih Assalamualaikum. Jadi budaya itu bagi kami adalah sebagai sebagai dasar sejarah. Jadi bagaimana budaya itu sebagai isi di dalam proses pendidikan. Guru-guru itu juga menerapkan di dalam menyampaikan ini syarat dengan nilai-nilai budaya. Makanya guru-guru pun kepala sekolah kita TOT-kan mengenal tentang budaya. Jadi itu yang pertama. Jadi harapan kami semua guru bisa menginisiasikan melalui mata pelajaran sendiri-sendiri. Kami punya gerakan 5 menit kebermanfaatan budaya. Jadi dulu ketika mengajar di akhir pelajaran mereka menyampaikan semacam lesson plan 5 menit kebermanfaatan budaya dari pelajarannya itu sendiri. Sehingga itu satu tuntutan, satu tantangan. Kemudian yang kedua, bagaimana juga itu kan kami sampaikan budaya sebagai cara, artinya proses penyampaian pesan di dalam proses pendidikan itu dengan nilai-nilai budaya. Jadi ada Sarisworo dengan menggunakan tembang itu juga bisa, dengan menggunakan cara-cara budaya juga bisa. Itu salah satu yang kami kami coba gerakan itu kan. Orientasinya ke sana. Jadi kalau masalah kemudian prestasi dan segala macam, saya kira ini kan banyak sekali. Artinya komponennya saya kira cukup banyak. Bukan anak-anak budaya. Tapi bagaimana anak tersebut ketika lulus mereka nilai budayanya juga itu masih pertama. Walaupun itu mungkin juga anak bukan dari Jogja atau bukan dari Jogja saja. Kami coba bawa ke sana. Tapi bukan berarti kami ingin menjogjakan anak-anak luar Jogja tidak. Tapi kami tidak mengenal. Jadi kalau lulus misalnya pulang kembali ke sana juga nilai-nilai Jogjanya itu masih terlihat itu. Nah itu juga kira-kira. Izin Pak Kadis, mungkin ini terakhir dari kami sebagai rombongan dari Provinsi Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih yang selama ini mungkin banyak yang belum terpikirkan oleh kami. Dengan datangnya kami ke sini membuka cakrawala kami, dan kami lihat MKKS itu luar biasa sekali ide-ide yang mengangkat derajat dan mutu pendidikan, terutama tadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MKKS provinsi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan yang tidak ada yang belum ada dikembangkan di Sumatera Barat, insya Allah akan kami kembangkan nanti. Kemudian terakhir, kalau kami ingat putih hati dapat dilihat, putih payah juga kalau dimisahkan, tapi putih hati bisa dilihat, putih hati berkeadaan. Karena kami datang dari ranah Minang, Kota Padang KKS, kami ingin menyerahkan kehormatan kepada Pak Kadis, artinya untuk dikenang-kenang di sini. Dan ada satu harapan kami Pak yang belum ada masuk di program KKS Jogja tadi, untuk berkunjung ke Sumatera Barat belum ada. Kami siap menunggu di Sumatera Barat. Siapa? Bersama Pak Kadis. Demikian saja penjelasan yang diserahkan dari Pak Kadis kami Sumber ke Pak Kadis DI. Terima kasih Bapak Ibu semua. Disampaikan kalau kita bersama oleh kita. Terima kasih Bapak Ibu
semua atas kunjungannya di Jogja. Kebetulan saya itu juga ada satu lagu yang saya sukai di Sumatera Barat, Tulang Raja. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadis dan yang sudah menyediakan waktu kami. Dan kami banyak dapat pengalaman dari Pak Kadis dan juga dari Ketua PKS. Dan juga menyambung apa yang katakan Ketua tadi, kami tunggu kedatangan Pak Kadis bersama PKS dan anggota di Paman.